Assalamualaikum dan salam sejahtera, kembali lagi bersama dengan saya Tengku Ruk Channel. Baiklah guys, sekarang ini masih lagi musim-musim perlawanan sepak bola. Timnas Indonesia bakal akan menghadapi Timnas Filipina pada esok hari. Nah, di sini apabila saya melihat perlawanan baru-baru ini, Timnas Indonesia telah dikalahkan oleh Timnas Irak ya. Indonesia hanya berjaya meraih 1 jaringan, manakala Timnas Irak pula berjaya meraih 5 jaringan. Nah, bila melihat perlawanan ketika menentang Timnas Irak, ada beberapa wajah yang tidak tampil ya ataupun tidak bermain ketika menentang Timnas Irak. Nah, ketika perlawanan menentang Filipina ini, nah di sini dikatakan ada beberapa wajah yang beda daripada penampilan mereka ketika menentang Irak. Untuk perlawanan menentang Timnas Filipina ini, wajah-wajah itu akan datang untuk membela Timnas Indonesia. Nah, siapakah wajah-wajah itu? Di sini ada satu video yang mana dikatakan tiba di Filipina dengan wajah beda. Coach Justin beri saranan penting. Sintayong temukan pemain utama. Nah, bila melihat pemain-pemain Timnas Indonesia ketika menentang Timnas Irak baru-baru ini, saya tengok di situ memang agak sukar untuk Timnas Indonesia menembusi pertahanan Timnas Irak. Lagipun saya tengok Timnas Irak ni kebanyakan daripada mereka ini adalah pemain-pemain yang bermain di Liga Eropah. Jadi lagipun Timnas Irak ini berada ranking di atas Timnas Indonesia ya. Jadi kalau tengok dari grup F itu, Indonesia adalah ranking paling bawah. Tetapi di sini bukan ranking atas kertas itu menjadi ukuran, tetapi cabaran dan juga apa yang perlu Timnas hadapi untuk perlawanan Timnas Filipina ini. Untuk perlawanan kedua ini, Timnas Indonesia harus bisa mengalahkan Timnas Filipina karena terdapat beberapa pemain dari Timnas Filipina ini juga bermain di klub-klub di Indonesia ya. Jadi mungkin dari segi corak permainan itu mudah untuk dibaca oleh Timnas Indonesia. Tetapi esok adalah penentunya ya. Dan di sini saya melihat Sintayong cukup teliti dan juga cukup mengatur dengan strategi, taktik dan juga skema untuk perlawanan menentang Timnas Filipina untuk esok hari. Jadi guys, kita tengok dulu sini bagaimanakah wajah-wajah baru ataupun siapakah wajah-wajah yang akan tampil untuk membela pasukan Timnas Indonesia untuk perlawanan menentang Timnas Filipina pada esok hari untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 zon Asia ini. Jadi guys, kita tengok dulu sedikit video ini. Jom. Coach Justin berbondong beri wejangan ke Bung Sintayong. Bainda. Erick Thohir atasi masalah skuad Garuda. Pemain Timnas Indonesia yang Sandy harus Walsh jadi starter lawan Filipina. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Timnas alami penurunan, para pengamat nasional berbondong kirim saran untuk STY. Kekalahan telak Timnas Indonesia atas Irak di laga perdana grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran kedua turut mengundang perhatian sejumlah pengamat sepak bola nasional. Di antaranya datang dari Coach Justin dan Bung Bindar yang langsung memberikan wejangan kepada skuad asuhan Sintayong. Bung Bindar menyebut Timnas Indonesia beruntung hanya digulung Irak dengan skor 1-5. Pasalnya, para penggawa Garuda kerap melakukan kesalahan sendiri. Tak segan, Bung Bindar menilai permainan Irak cukup dominan, oleh sebabnya Indonesia bisa saja di laga tersebut kebobolan hingga 7 gol. Karena seharusnya Irak menang dengan skor lebih besar lagi, mungkin 7 atau 8-1, karena pemain Irak nampak merajalela mendominasi jalannya pertandingan tanpa juga mendapat perlawanan yang berat, ucap Bung Bindar. Sementara itu, Coach Justin menilai bahwa kekalahan 5-1 skuad Garuda di luar prediksi. Namun dikutip dari akun Instagram @football.indonesia, Coach Justin menegaskan bahwa Irak tim paling kuat di grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Jika timnas kalah pun, Coach Justin menyebut tetap ada peluang lolos sebagai runner-up. Tengok, ada peluang. Kita jadi runner-up untuk lolos. Kalaupun seandainya kita kalah lawan Irak, kemungkinan besar dua tim ini, Vietnam dan Filipina juga kalah. Jadi jangan dianggap beban banget. Kalaupun kalah oke-oke aja, yang penting lu belajar dari match ini. Ucap mantan pelatih futsal timnas Indonesia tersebut. Menariknya, para netizen tanah air meminta Sintayong mengistirahatkan dulu pemain yang dinilai kesayangan sang juru taktik seperti Asnawi Mangkolam hingga Sulistiawan. Untuk itu, kini menarik menanti perubahan seperti apa yang akan dilakukan Sintayong di laga kedua grup F kontra Filipina pada 21 November mendatang. Esok. Saya tengok kan, Indonesia sudah berpengalaman bermain dengan timnas ranking pertama ya di FIFA, yaitu Argentina. Jadi itulah bila menentang Irak, wow, satu kejutan ya, sehingga kan saya pun hampir tidak percaya kenapa sampai boleh ditembusi 5 jaringan. Sedangkan ketika menentang Argentina ya, hanya 2 jaringan saja yang bisa ditembusi oleh timnas Argentina, guys. Jadi di situ mungkin ada yang perlu Sintayong ubah ya dia punya skema. Tapi untuk menentang timnas Filipina nih, saya rasa ya dia kan sekitar Asia Tenggara untuk Filipina nih. Jadi mungkin dari segi corak permainan itu mudah untuk dibaca oleh timnas Indonesia. Apapun kita tengok besok lah macam mana dia punya keputusan. Pemain timnas Indonesia yang harus jadi starter lawan Filipina. Siapa? Sandy Walsh. Pertama, Sandy Walsh. Sandy Walsh nih kalau menjadi salah satu pemain andalan timnas Indonesia yang dicadangkan saat melawan Irak. Padahal bek kanan 28 tahun itu memiliki kemampuan yang cukup baik dalam bertahan maupun menyerang. Ia juga bisa dimainkan di berbagai posisi termasuk gelandang bertahan. Sebelumnya, Sandy Walsh selalu dimainkan Sintayong pada 2 laga di babak pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia kontra Brunei Darussalam. Dengan menurunnya performa Asnawi, Sandy Walsh layak mendapatkan kepercayaan dari Sintayong untuk mengisi posisi bek kanan skuad Garuda kontra Filipina nanti. Kedua, Hernando Ari. Ya kan, masa Piala AFF dia juga kiper nih. Yang ketika menentang Argentina pun ini juga Hernando nih. Jadi dia dari segi dia punya kemampuan itu juga boleh dibagi peluang lah kan untuk bermain di timnas Filipina, menentang Filipina nih nanti kan. Kiper Persebaya Surabaya ini tidak diberi kesempatan bermain saat timnas Indonesia diberondong gol oleh Irak. Padahal pemain 21 tahun itu memiliki kemampuan yang mumpuni dalam mengawal gawang timnas Indonesia. Buktinya Hernando Ari hanya kebobolan 2 gol saat timnas Indonesia kalah 0-2 dari sang juara dunia 2022 timnas Argentina. Banyak yang menyayangkan Hernando tidak dimainkan ketika Nadeo Argawinata kebobolan 5 gol oleh Irak. Untuk itu, di laga kontra Filipina, Sintayong layak mempercayakan posisi penjaga gawang kepada Hernando Ari sembari menciptakan persaingan serta evaluasi bagi Nadeo Argawinata. Ketiga, Ramadan Sananta lagi. Ini juga laju juga nih guys kalau dapat bola. Penyerang 20 tahun ini juga tidak dimainkan sama sekali oleh Sintayong saat timnas Indonesia membutuhkan striker predator untuk menjebol gawang Irak. Padahal Ramadan Sananta cukup produktif dalam mencetak gol. Terbukti striker Persis Solo itu sudah mengemas 4 gol dari 6 laga untuk timnas Indonesia senior. Bahkan ia menjadi top skor SEA Games 2023 dengan koleksi 5 gol. Performa buruk yang ditunjukkan Deddy Sulistiawan dalam beberapa pertandingan terakhir membuat Sintayong layak mempercayakan posisi ujung tombak kepada Ramadan Sananta. Atasi masalah Sintayong, Erick Thohir pastikan timnas senior dan U23 TC di Turki.
Kabar baik datang bagi Timnas Indonesia Senior yang bakal laksanakan pemusatan latihan bersama Timnas Indonesia U23 di Turki jelang Piala Asia 2023. Oh, di Turki Sebagaimana dorong main. diketahui, tanpa Tesi yang cukup, skuad Garuda tampak kurang persiapan seperti halnya kala menelan kekalahan di kandang Irak. Sementara Sintayong dihadapkan event bergengsi yakni Piala Asia 2023 dan Piala Asia U23 2024 yang juga akan menjadi ajang penentuan nasib kontrak pelatih asal Korea Selatan itu. Diketahui Timnas Indonesia akan tergabung di grup D bersama Vietnam, Irak, dan Jepang pada Piala Asia 2023 yang berlangsung awal tahun depan. Sementara Piala Asia U23 2024 bergulir pada 15 April hingga 3 Mei 2024 mendatang. Menatap event bergengsi tersebut, Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan Timnas Indonesia U23 dan senior akan melakukan TC bersama-sama di Turki. Kalau tim seniornya nanti liga berhenti, tim seniornya TC di Turki sama U23 yang mereka saya siapkan untuk TC juga. Karena biasanya di FIFA Matchday selalu kita fokus tim nasional senior, tapi kalau di negara lain, tim putrinya tanding, tim juniornya tanding. Nah itu yang harus kita ubah, persiapan kita di PSSI. Ini rencana Erick Thohir. Tegas Erick Thohir. Untuk itu dipastikan Liga 1 2023-2024 akan berhenti selama periode tersebut. Jadi diharapkan tidak ada lagi polemik tarik ulur pemain antara klub dengan timnas Indonesia seperti sebelumnya. Adapun rencana tersebut diyakini tidak akan menemui hambatan sebab sejumlah pemain timnas Indonesia U23 seperti Pratama Arhan, Alkan Bagot, Rafael Struik, Hifari Joner hingga Arhan Fikri juga memperkuat tim senior. Oh, nampaknya untuk perlawanan menentang timnas Filipina ini wajah-wajah yang telah disebutkan tadi itu akan membela timnas Indonesia ya. Jadi kalau tengok ya pemain-pemain yang disebutkan itu tadi, memang saya tengok mereka mempunyai potensi ya, dan juga mereka mempunyai taktik dan juga skill yang berbeda. Tetapi itulah saya katakan, apabila timnas Indonesia nih setelah mereka kalah, ini pasti akan membakar semangat timnas Indonesia untuk marah lagi ya, untuk kehadapan dan juga untuk menutup balik kekalahan itu. Saya yakin dengan kekalahan daripada Irak baru-baru ini, timnas Indonesia akan melakukan yang lebih baik lagi daripada apa yang berlaku menentang Irak baru-baru ini. Indonesia dikalahkan sehingga 5 jaringan diperolehi oleh timnas Irak, sedangkan Indonesia hanya berjaya mendapat 1 jaringan. Jadi ini sebenarnya berhadapan dengan tim yang memang dari segi ranking pun sudah di atas Indonesia, dan tidak mustahil apabila timnas Indonesia menentang Filipina esok ya, Indonesia pasti akan mendapat kemenangan ke atas Filipina, sebab dari segi perlawanan-perlawanan sebelum ini Indonesia juga pernah mengalahkan timnas Filipina ya. Jadi dengan wajah-wajah seperti mana yang disebutkan itu tadi, seperti Ramadan Sananta, lepas tu penjaga keeper ataupun penjaga golnya Hernando kan, juga mempunyai kelebihan dan juga mempunyai potensi. Tetapi kalau dibandingkan Filipina dengan Irak, Irak lagi kuatkan. Tetapi untuk Filipina ini Indonesia harus bekerja keras lagi untuk meraih kemenangan agar bisa lolos untuk babak yang seterusnya. Jadi kalau dengan wajah-wajah yang beda ini, saya yakin dan percaya dari segi corak dan juga taktik serta taktis yang diserapkan oleh Sintayong ke atas pemain-pemain timnas Indonesia ini, saya yakin akan membuahkan hasil ya. Jadi apapun, semoga perlawanan esok menentang timnas Filipina, Indonesia dapat melakukan yang terbaik dan juga dapat meraih kemenangan untuk perlawanan esok hari untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 Zon Asia. Jadi guys, bagaimana pandangan kalian tentang pemain-pemain yang disebutkan itu tadi? Nanti kalian boleh komen di bawah. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.